Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempraktekkan perintah-perintah dasar Linux. Sebelum saya praktekkan perintah-perintah dasar Linux, nah di sini kalian harus mengetahui sistem operasi yang saya gunakan. Di sini Ubuntu Server 11 berbasis teks yang saya install di VirtualBox. Tampilan setelah login ya, atau setelah sistem operasi Ubuntu dihidupkan, nah di situ ada Ubuntu Login ya. Nah, untuk Ubuntu Login ya, kita menggunakan username dan password yang sudah kita setting saat pertama kali menginstal Ubuntu Server itu sendiri. Nah, di sini saya contohkan username-nya sudah saya tuliskan di sini. Username-nya SMK, untuk passwordnya 123 ya. Jadi Ubuntu Login kita ketikkan usernya yaitu SMK, kita ketikkan, kemudian tekan enter, kemudian passwordnya kita masukkan juga 123. Nah, untuk password sendiri memang tidak diperlihatkan, jadi harus benar-benar betul saat mengetikkan password ya. Kalau sudah dirasa sudah benar passwordnya, langsung tekan enter. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini berarti sudah bisa login. Kemudian barulah kita menjalankan perintah dasar Linux yang pertama. Di sini ada 12 perintah. Perintah yang pertama dulu yang kita jalankan. Yang pertama, masuk ke super user ya, atau super user atau user tertinggi. Kita ketikkan sudo spasi su. Nah, kalian perhatikan dulu di notepad di sini ya, di sini ada simbol underscore. Nah, di sini cuman penyimbolan bahwasanya ini spasi ya. Jadi kalau kita tuliskan di VirtualBox itu tidak menggunakan underscore tetapi menggunakan spasi. Nah, contoh seperti yang ada di sini ya. Kemudian kalau sudah kita ketikkan sudo spasi su, tekan enter, disuruh masukkan password kembali, password login tadi 123, kemudian tekan enter lagi. Nah, tandanya sudah masuk ke super user adalah root at ubuntu, berarti sudah masuk ke super user. Kemudian perintah yang kedua yaitu membuat folder dengan perintah mkdir spasi nama folder. Nah, di sini saya contohkan nama foldernya coba 1. Nah, ini folder coba 1 ya, tekan enter. Nah, kalau sudah membuat folder mkdir coba 1, nah gimana cara melihatnya? Apakah sudah jadi folder coba 1 ya, apa belum? Dengan perintah yang ketiga yaitu ls min l, ls spasi min l, kemudian tekan enter. Nah, sekarang di situ sudah ada folder coba 1. Nah, berarti perintah membuat foldernya sudah sukses. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke dalam folder, perintah yang keempat ya, dengan perintah cd nama folder, berarti kita masuk ke folder coba 1 dengan perintah cd spasi coba 1, enter. Nah, sekarang kursornya sudah berada di depan folder coba 1 ya. Nah, kemudian gimana cara kembali ke folder sebelumnya, ke folder SMK? Dengan cara cd spasi titik 2 kali, kemudian tekan enter. Nah, sekarang kursornya berada di depan folder SMK. Nah, sekarang perintah yang ke-6 menghapus file. Nah, sebelum kita menghapus file, kita harus membuat filenya terlebih dahulu ya. Saya contohkan di sini membuat file dengan nama file 1 ya. Untuk membuat file di sini kita menggunakan perintah pico spasi file 1. Pico itu apa? Pico itu sebuah text editor yang sudah disediakan oleh sistem operasi Ubuntu Server 11 ya. Kemudian tekan enter. Nah, tampilan dari Pico. Kemudian kita ketikkan dokumen, terserah ya. Di sini saya contohkan coba saja. Kemudian kita simpan. Ctrl O, enter, Ctrl X, sudah keluar. Nah, apakah file yang sudah kita buat tadi sudah ada apa belum? Caranya kita lihat lagi dengan perintah ls spasi min l. Nah, sekarang sudah terdapat
dua dokumen. Yang pertama coba satu sebagai folder, file 1 itu sebagai data atau file ya. Kemudian perintah yang ke-6 yaitu menghapus, berarti rm spasi nama file, berarti file 1, enter. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah terhapus apa belum. ls spasi min l. Nah, sekarang sudah tidak ada file 1, berarti sudah terhapus. Sekarang perintah yang ke-7 menghapus folder ya. Folder yang mana yang kita hapus? Folder coba 1. Perintahnya rmdir spasi coba 1, kemudian tekan enter ya. Kita lihat lagi apakah sudah terhapus. ls spasi min l. Nah, sekarang sudah hilang, tidak ada folder coba 1 maupun file 1. Nah, kemudian perintah yang ke-8 yaitu memindahkan file atau folder. Nah, di sini saya contohkan membuat dua folder terlebih dahulu ya. Nantinya salah satu folder akan kita pindah ke folder yang kedua ya. Kita buat folder terlebih dahulu dengan perintah mkdir spasi folder 1, contoh ya ini ya. Kemudian tekan enter. Kita buat lagi mkdir folder 2, tekan enter. Kemudian kita lihat ls spasi min l. Nah, sudah ada folder 1 dan folder 2. Nah, kemudian folder 1 ya ingin saya pindahkan ke folder 2 dengan perintah yang ke-8 yaitu mv spasi folder 1 ya, spasi folder 2. Folder 1 itu folder yang ingin dipindah. Folder 2 folder tujuan untuk memindah folder 1. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah pindah apa belum. ls min l. Nah, sekarang tinggal folder 2 ya. Kita masuk lagi ke folder 2, cd spasi folder 2. Nah, kemudian kita lihat apakah sudah ada di dalam folder 2 apa belum. ls spasi min l. Nah, folder 1 berada di folder 2 ya, tandanya kursornya sudah berada di depan folder 2, berarti posisi saya di dalam folder 2. Di dalam folder 2 terdapat folder 1. Nah, kemudian perintah yang ke-9 yaitu mengcopy file. Nah, mengcopy file, kita kembali lagi cd titik-titik. Nah, sebelum kita mengcopy file, kita membuat file kembali ya dengan perintah pico spasi file 1, enter. Kita kasih data coba 1, mungkin Ctrl O, kita simpan ya, Ctrl O, enter, Ctrl X. Kemudian kita lihat ls spasi min l. Nah, sudah ada ya file 1 dan folder 2 lah. File 1 ingin saya copy ke folder 2 dengan perintah cp file 1 spasi folder 2, enter. Nah, kemudian saya lihat ls spasi min l, masih ada ya file 1 dan folder 2 ya. Kemudian saya masuk ke folder 2, saya ingin lihat tadi file 1 saya copy atau saya gandakan, saya gandakan ke folder 2, cd spasi folder 2. Kemudian kita lihat lagi ls spasi min l. Nah, di dalam folder 2 terdapat file 1 dan folder 1. Nah, ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke folder smkcd titik. Nah, ini. Kemudian perintah yang ke-10 yaitu merubah akses ya menjadi akses penuh ya. Yang pertama yaitu chmod77 nama file. Untuk chmod77 itu hanya satu folder atau satu file saja. Kemudian yang kedua yaitu chmod min r, itu kalau di dalam folder terdapat folder, kemudian ada file,
ada folder lagi ya. Jadi di dalam folder terdapat folder, di dalam folder ada folder, dan seterusnya. Nah, jadi perintah -r itu kalau banyak file, sedangkan kalau chmod77 saja berarti hanya satu file. Nah, di sini saya contohkan, saya lihat dulu ls-l. Nah, terdapat dua dokumen, file 1 dan folder 2. Di dalam folder 2 itu banyak file dan folder. Nah, berarti menggunakan perintah yang -r. Kemudian file 1 itu hanya satu file, berarti menggunakan 77. Nah, kita perintah yang pertama yaitu chmod spasi 777 nama filenya, file 1. Nah, ini karena cuma satu file, enter. Nah, kemudian ya, kita lihat ya seperti apa perubahannya setelah kita rubah akses ls spasi -r. Nah, sekarang tandanya filenya, tulisan filenya berubah menjadi hijau, dan di sebelah kiri ya rwx-nya menjadi penuh. Nah, yang tadinya ada yang kosong rw, kosong r, kosong kosong r, kosong kosong. Nah, sekarang menjadi penuh. Nah, kemudian perintah yang kedua yaitu chmod -r. Chmod -r, r-nya besar, kemudian 777 nama folder yang di dalamnya ada banyak file, dan tekan enter. Nah, kemudian kita lihat ls-ls. Sekarang foldernya atau folder 2 juga sama, hak aksesnya menjadi penuh ya. Yang tadinya ada yang tidak ada hurufnya di sebelah kiri menjadi penuh ya, rwx, dan foldernya berubah menjadi warna hijau terblok. Nah, ini merubah hak akses. Oke, dari sini paham ya? Oke. Jadi ini perintah-perintah dasar Linux, perintah yang sering digunakan untuk mengoperasikan sistem operasi Ubuntu atau Linux yang berbasis teks. Nah, kemudian yang perintah ke-11 ya, yaitu merestart komputer. Nah, karena Ubuntu server berbasis teks itu tidak bisa menggunakan mouse, jadi harus menggunakan perintah untuk melakukan reboot atau restart maupun mematikan komputer. Nah, di sini kita contohkan merestart terlebih dahulu, yaitu dengan perintah reboot atau reboot, kemudian tekan enter. Nah, ini proses restart ya. Kita tunggu, nanti akan masuk ke menu login kembali. Nah, oke, kita login seperti tadi menggunakan username smk, passwordnya 123, kemudian tekan enter. Nah, di sini juga masuk ke super user lagi, sudo spasi su ya, kemudian ketikkan perintah password kembali. Nah, kemudian perintah yang ke-12 baru kita bisa laksanakan, yaitu mematikan komputer dengan perintah halt. Nah, ini prosesnya. Nah, ini proses demi proses atau menjalankan perintah-perintah dasar Linux sudah kita laksanakan ya. Mungkin tutorial dari perintah-perintah dasar Linux ini cukup sekian. Apabila kurang paham, bisa tulis komentar di kolom komentar di bawah, dan kita bisa ketemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.